Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, mata kuliah kepemimpinan dan interpersonal, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri 10 keterampilan atau 10 interpersonal dan seorang pemimpin yang sukses. Ya, ini tolong kalian kalau memang di organisasi, kalian di sebuah perusahaan, makanya kalian harus menguatkan 10 keterampilan ini untuk menjadi pemimpin yang sukses. Ya, yang pertama itu adalah kita harus tentukan dulu visi Anda. Tentukan. Kalian kalau memimpin di sebuah perusahaan atau organisasi, tentukan dulu visi Anda ini apa. Yang jelas. Tentang masalah integritas, tentang masalah kemajuan, atau apapun, ending dari sebuah visi itu kalian tempatkan. Yang kedua, setelah visi, tentukan visi, jelaskan visi Anda. Setelah visi Anda akan masuk ke misi yang jelas. Misal kalian ingin menjadikan organisasi yang unggul. Bagaimana unggul yang dalam teknologi sekarang, dalam era zaman sekarang. Yang ketiga, kenali gaya kepemimpinan Anda. Nah, nanti minggu depan saya akan menjelaskan bagaimana kita tahu perbedaan antara kita ini sering menggunakan mana? Otak kiri atau otak kanan. Dan itu menentukan bisa mengetahui gaya-gaya model kepemimpinan. Minggu depan saya jelaskan tentang itu. Dan keempat, ini kita harus bisa membedakan kepemimpinan dengan manajemen. Beda. Kalau bicara manajemen itu mengatur arusnya standar operasional atau prosedur. Kalau kepemimpinan memberikan instruksi, bisa mempengaruhi seseorang. Itu disebut pemimpin. Bedakan. Yang kelima, pelajari dan taati aturan. Misal pimpinan membuat aturan, besok harus datang jam 7. Pemimpinnya jangan sampai terlambat. Kalau kita menjadi pemimpin, datang lebih awal. Berikan contoh. Sehingga yang lain akan mengikuti. Keenam, bagaimana kita menjaga kepercayaan kolega Anda. Kalau kita sudah punya jaringan link, kita harus jaga. Kepercayaan kolega itu harus kita jaga. Ketujuh, pahami aturan sebuah kekuasaan. Kita walaupun menjadi pemimpin, menjadi penguasa di dalam sebuah organisasi, kita harus memahami aturannya. Bicara aturan adalah bagaimana kita tidak sewenang-wenang terlalu diktator sekali. Kita harus lebih bijak mengambil keputusan. Selanjutnya bertindaklah sebagai seorang pemimpin. Kita bisa menempatkan di mana pada saat kita berbaju pemimpin, gunakan power kepemimpinan. Pada saat di luar dari sebuah kepemimpinan organisasi, gunakan mereka, teman-teman kita semuanya, anggota-anggota itu menjadi sebuah teman kita. Karena kalau kita terus bawa gaya kepemimpinan itu sampai terus, pada saat kita sudah di luar dari pembahasan tentang organisasi, gaya pemimpin ini masih dipakai ya. Itu yang salah. Lepas dulu baju kepemimpinannya, jadilah sebagai teman, sahabat yang bisa menerima masukan dan saran dan kritik dari teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya mulai kita melakukan kaderisasi. Kalau bicara kaderisasi, kalau kita sudah menjadi pemimpin, kita mulai menurunkan ilmu-ilmu kepemimpinan kita kepada bawahan-bawahan kita atau anggota kita. Untuk apa? Mengkaderisasi gaya kepemimpinan. Yang pasti yang terakhir, jaga keseimbangan hidup Anda. Kalau bicara jaga keseimbangan hidup Anda harus bisa imbang. Anda harus menjaga sebuah keseimbangan di mana pada saat kita berbaju sebagai pemimpin atau di pembahasan tentang organisasi atau perusahaan tentang masalah kepemimpinan, kita pakai baju pemimpin kita. Kita gunakan power kita. Kita gunakan instruksi kita. Kita gunakan bagaimana kita juga mengatur sebuah manajemen di dalam sebuah organisasi. Inilah 10 ciri keterampilan untuk menjadi seseorang pemimpin yang sukses.
Nah, kita kalau sudah menjadi seorang pemimpin, ya, itu yang harus kita lakukan apa? 5 dimensi kepercayaan. Kita kalau ciri-ciri kita mau menjadi pemimpin itu, setelah itu kita baru menerapkan 5 dimensi sebuah kepercayaan. Kepercayaan itu apa? Kita bicara integritas. Integritas itu adalah merujuk pada kejujuran dan kebenaran kita pada saat kita menjadi sebuah pemimpin. Integritas kita harus kita tunjukkan. Kalau kita ini juga jujur, kalau ini kita bisa benar. Itu yang harus kita terus kita tancap. Yang kedua, dimensi kepercayaan ada di sistem kompetensi. Kompetensi ini mencakup tentang apa? Pengetahuan dan keterampilan teknis di interpersonal. Ya, mencakup kemudian bicara kompetensi berarti skill dia, hard skill, soft skill, itu ada di situ semua. Yang ketiga, 5 dimensi kepercayaan adalah konsistensi. Konsistensi itu adalah bagaimana mempunyai sebuah kehandalan untuk mengatur bidang-bidang tersebut atau sub-sub bidang tersebut. Sehingga kita memberikan sebuah instruksi. Itu dia sudah berjalan dengan konsistensinya dia. Sebagai apa? Dimensi kepercayaan kita. Untuk siapa? Untuk ke atas lagi atau kepimpinan lagi. Keempat, loyalitas. Kalau bicara loyalitas mungkin kalian sudah pernah dengar. Kalau kita menjadi anggota, loyalitas kita harus tunjukkan. Apa yang harus kita tunjukkan? Kita berbuat apa-apa, bekerja apa-apa. Kita tidak semata-mata membutuhkan sebuah materi. Kita tidak melihat outputnya. Tapi kita melihat proses yang akan kita jalankan. Selanjutnya adalah keterbukaan. Keterbukaan ini bagaimana Anda bisa mengandalkan orang lain ke Anda kebenarannya senyatanya. Keterbukaan itu sebuah anak buah kita itu supaya bisa jujur kepada kita nanti kalau kita menjadi seorang. Inilah dimensi kepercayaan yang harus kita pegang. Kalau kita memegang dari kriteria 10 dari untuk masalah kepemimpinan, 5 dimensi ini harus kita pegang. Nah, yang kita pegang harus kita kuatkan. Kita misal menjadi seorang pemimpin harus kita bagaimana? Syarat utama menjadi seorang pemimpin itu hanya satu. Apa itu? Adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Itu adalah syarat utama. Kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin, mempengaruhi dalam tanda kutip hal-hal yang baik. Ya. Inilah yang harus terus kita lakukan, kita jalankan, kita ikhtiarkan untuk kita bisa menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang dikagumi, pemimpin yang terlihat integritasnya sangat tinggi. Kompetensinya juga luar biasa, konsistensinya, loyalitasnya dan keterbukaannya luar biasa. Ini dimensi sebuah kepercayaan itu bisa dibuat di atas dan juga bisa dibuat di bawah atasan kita atau di bawah kita. Nah, kalau bicara tingkatan dari manajemen itu ada 3 yang disebut dengan manajer line pertama atau first line. Tingkatan manajemen yang paling rendah dalam suatu organisasi adalah memimpin dan mengasihi tenaga-tenaga operasionalnya. Kita bicara manajemen garis pertama ini adalah sekelas supervisor. Menengah lagi, yang kedua adalah manajer menengah. Middle management yang menengah dalam dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Dia seorang kepala bagian. Dia bisa menjadi seorang manajer. Middle manager itu sudah masuk bisa disebut dengan middle manager. Yang ketiga adalah manajer puncak atau bisa disebut top manager. Yang dimana dari kelompok ini relatif kecil dan manajer puncak ini bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi. Nah, inilah disebut dengan manajer puncak atau bisa disebut top manager. Nah, ini tingkatan dari sebuah manajemen level ini kita bisa melihat dari ini. Tinggal kalian nanti masuk ke mana? Saya harapkan kalian sudah masuk ke top manajemen. Bisa menjadi minimal kalian harus berusaha ikhtiar untuk menjadi seorang manajer di perusahaan nantinya kalau kalian sudah bekerja. Ingat, gaya sebuah kepemimpinan syarat utama adalah bagaimana pemimpin itu bisa mempengaruhi.
Nah, kalau bicara keterampilan manajerial, ini saya menggunakan sistem Robert Karls di tahun 1970 mengumpulkan bahwa setiap manajer minimal mempunyai 3 keterampilan dasar. Minimal. Pertama, keterampilan konseptual atau disebut conceptual skill. Yang kedua, keterampilan hubungan dengan orang lain, humanity skill. Keterampilan teknis, keterampilan manajemen waktu, dan keterampilan membuat keputusan. 3 yang kita ambil. Kalau bicara konseptual, masih kita misal kita biasanya kalau baru masuk bekerja, setelah itu kita menjadi seorang manajer, kita bingung. Konseptual ini jangan dibawa dulu. Kita adaptasi dulu. Yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain. Ini harus kita pegang. Keterampilan berhubungan itu bagaimana kita bisa melakukan pendekatan kepada orang lain, terutama nanti di bawahan kita. Ketiga, keterampilan teknis atau disebut dengan technical skill. Ini mungkin kita tunjukkan tapi tidak sebesar-besarnya apa. Minimal 3 berarti keterampilan hubungan dengan orang lain, keterampilan bagaimana memanajemen waktu, dan keterampilan dalam membuat sebuah keputusan. Nah, 3 ini minimal harus kita pegang. Nah, itulah dari ciri-ciri bagaimana kita menjadi pemimpin yang sukses. Pemimpin yang bisa terus menjadi seorang pemimpin di perusahaan-perusahaan lain nantinya kalau dia sudah. Baik, terima kasih. Mungkin itu dari saya untuk hari ini, tema materi dari kepemimpinan dan interpersonal skill. Insya Allah minggu depan saya akan mulai menjelaskan tentang masalah otak kiri dan otak kanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.